Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Abdurrazak, perwakilan dari kelompok 3 akan mensimulasikan percobaan 7, yaitu pengukuran sinyal pattern crossbar. Pattern crossbar dalam komunikasi video mengacu pada teknik pengaturan saluran sinyal video dalam pola jaring-jaring atau grid. Pola crossbar digunakan untuk mengarahkan aliran sinyal video antara perangkat dan komponen dalam sistem komunikasi video. Dengan menggunakan pola crossbar, pengguna dapat dengan fleksibel mengontrol dan menghubungkan sumber video ke tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Yang pertama, siapkan 1 buah osiloskop, 3 buah kabel BNC to BNC, 2 buah konektor BNC to RCA, 1 buah konektor BNC to BNC, 1 buah konektor T BNC, 1 buah konverter HDMI to AV, 1 buah kabel HDMI, 1 buah kabel power osiloskop, 1 buah laptop OS Windows, 1 buah televisi analog, dan 1 gambar crossbar. Selanjutnya ke bagian langkah percobaan. Pertama-tama, pastikan sudah menyiapkan 3 buah kabel BNC to BNC, dan konektor BNC to RCA, 1 buah konektor BNC to BNC, dan 1 buah konektor T BNC. Kemudian, pasangkan kabel BNC ke konektor BNC to RCA AV, kemudian sisihkan kabel dan lanjut ke kabel yang kedua. Untuk kabel kedua sendiri, pasangkan seperti kabel yang pertama, yaitu kabel BNC ke konektor BNC to RCA AV. Selanjutnya, kabel yang ketiga sambungkan ke konektor BNC to BNC. Setelah itu, lanjut pasangkan ke konektor T. Kemudian sambungkan lagi kedua kabel yang disisihkan tadi ke konektor T seperti yang di video. Selanjutnya, siapkan konverter HDMI to AV, lalu tancapkan USB ke kepala charger atau bisa juga disambungkan ke port USB laptop. Lalu, sambungkan kabel HDMI dari laptop ke konverter. Langkah selanjutnya, sambungkan kabel ke osiloskop, lalu sambungkan lagi kabel yang berkonektor XCA ke konverter dan kabel yang tersisa disambungkan ke jack video televisi. Sehingga setup peralatan terlihat seperti ini atau seperti diagram ini.
Setelah peralatan tersetup, pada scanning vertikal, atur nilai volt per div yaitu 500 mV dan atur nilai time per div yaitu 2,5 milisecond. Sedangkan pada scanning horizontal, atur nilai volt per div 500 mV dan atur nilai time per div 10 mikrosecond. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke bagian analisa. Pada periode scanning vertikal, time per div 2,5 milisecond dan divnya adalah 6,5. Didapatkan panjang sinyal pemayaran vertikal sama dengan 16,25 milisecond. Pada periode scanning horizontal, time per div 10 mikrosecond dan divnya sendiri 6,5. Didapatkan periode sinyal horizontal yang terdiri dari pemayaran dan pengosongan sinyal horizontal 65 mikrosecond. Setiap scanning vertikal ganjil ditambah genap terdiri dari garis horizontal berjumlah 250 garis. Dengan perhitungan deretan pemayaran sinyal horizontal dibagi dengan panjang periode sinyal horizontal dalam mikrosecond, yaitu 16,250 dibagi 65 dan mendapatkan hasil 250 garis. Pada gambar televisi, jumlah garis horizontal dengan latar belakang abu-abu adalah 7 garis vertikal dan 7 garis horizontal. Dilihat pada gambar 1, dalam setiap frame vertikal yang terdiri dari 500 frame adalah frame horizontal seperti ini. Terdapat 14 frame horizontal atau terdiri dari 7 pasang garis ganjil dan 7 pasang garis genap yang dipayarkan bergantian, yaitu 63 per 64, 126 per 127, 189 per 190, 252 per 253, 315 per 316, 378 per 379, dan 441 per 442 dengan bentuk sinyal seperti pada gambar 1, membentuk garis putih melintang secara horizontal pada layar TV. Selanjutnya, mari kita lihat pada gambar kedua. Di sini terdapat pula gambar sinyal yang lain dan merupakan bentuk frame mayoritas dalam setiap frame vertikal, karena frame-frame tersebut yang membentuk warna latar belakang, yaitu abu-abu dan titik-titik putih. Sehingga dalam sebuah frame vertikal, selain bentuk frame-frame horizontal pada garis nomor selain 63 per 64, 126 per 127, 189 per 190, 252 per 253, 315 per 316, 378 per 379, dan 441 per 442. Dengan bentuk sinyal seperti pada gambar 5 tersebut, melintang secara horizontal pada layar TV berderet secara vertikal sehingga menjadi garis-garis vertikal pada layar. Kesimpulan dari percobaan ini, gambar frame horizontal pada gambar 1 tersebut ada pada frame ke 63 per 64, 126 per 127, 189 per 190, 252 per 253, 315 per 316, 378 per 379, dan
441/442 dari sebuah frame layar televisi atau frame vertikal dengan penjelasan sebagai berikut. Dari 500 frame horizontal, terdapat 14 frame horizontal atau 7 pasang frame horizontal yang membentuk garis putih dengan tegangan buah volt. Gambar frame horizontal pada gambar kedua ada pada frame lain selain 63/64, 126/127, 189/190, 252/253, 315/316, 378/379 dan 441/442 dari sebuah frame layar televisi atau frame vertikal. Dengan penjelasan, frame horizontal pada gambar kelima ini memiliki dua tegangan yang berbeda. Yang satu 2 volt sebagai pembentuk warna putih dan yang satu lagi 0,7 volt sebagai pembentuk warna latar belakang yaitu abu-abu. Sehingga frame horizontal pada gambar kelima ini membentuk garis vertikal berwarna putih sejumlah 7 garis dan warna latar belakang abu-abu. Frame horizontal pada gambar kelima ini terbentuk sebanyak 486 frame horizontal pada setiap scanning vertikal. Saran untuk percobaan ini yang pertama yaitu menggunakan alat ukur yang berkualitas dan kalibrasi secara teratur untuk memastikan ketepatan pengukuran. Yang kedua, memperhatikan ketelitian dalam melakukan percobaan, termasuk menentukan parameter pengukuran dengan cermat dan membaca hasil pengukuran secara teliti. Yang terakhir, mampu melakukan pengulangan percobaan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan memperoleh hasil yang lebih akurat.